Selamat datang teman-teman, selamat datang di Troopstock IG Live ITJ Jakarta. Kali ini adalah Troopstock ke-7, volume ke-7, dan kali ini kita mau bahas tentang feminisme. Feminisme ala-ala. Kita mau ajak Kak Anil buat ngobrol bareng nih. Tadi sempat keluar karena ada problem, jadi kita coba ajak join Kak Anil lagi ya. Oke teman-teman, mohon ditunggu sebentar. Kita tunggu Kak Anil. Iya, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang di Feminisme. Dan Kak Anil nih yang bakalan kita ajak ngobrol. Assalamualaikum Kak Anil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anil boleh munduran dikit nggak? Munduran dikit. Iya, cantiknya kelewatan ya. Bisa aja, bisa aja. Ya, contekan sih. Oh gitu ya? Iya, Kak Anil boleh sapa fans dulu lah. Sapa fans. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman Indonesia Tanpa Jil, chapter Jakarta. Apa ya? Ya udah gitu. Kok gue bingung sih? Ini udah ada 90 juta yang nonton, Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Iya, Keren jadi banget. buat teman-teman yang belum tahu, Kak Anil ini seorang aktivis dakwah, seorang perempuan, karena temanya feminisme kan. Ya Seorang perempuan lah. perempuan. Iya, Kak Anil ini adalah seorang perempuan yang aktif sekali dalam dunia dakwah. Dia banyak terlibat di banyak organisasi seperti Indonesia Tanpa Jil Pusat, kemudian Syirah Community, kemudian mana lagi? Aduh, aku sampai lupa saking banyaknya ini. Bye deh. Di Sekolah Pemikiran Islam. Udah itu aja. Apalagi sih? Ya, relawan apa namanya? Relawan pecinta anak yatim. Tapi kalau di ITJ Pusat sekarang aku udah nggak di ITJ Pusat ya. Sekarang di ITJ Jakarta aja dulu. Masa? Iya benar. Betul. Oke deh. Tapi masih aktif di semua organisasi itu ya, Kak? Sekarang yang aku fokusin itu di ya ITJ Jakarta, kemudian di mana apa namanya di Sekolah Pemikiran Islam Syirah Community. Yang lainnya ya maksudnya yang prioritasnya itu sih sama dengan ini ya Aliansi Cerahkan Negeri. Sebenarnya itu inline semua sama Indonesia Tanpa Jil sih. Nah, sekarang lagi studi tentang feminisme juga kan ya, Kak ya? Iya, studi itu gimana maksudnya? Belajar. Iya. Memang lagi mendalami apa tentang feminisme. Oke deh, berarti pas banget nih tentang tema kita hari ini yaitu feminis ala-ala. Oke. Ala-ala Iya, buat tuh kita kayak lagi masak gitu ya. ala-ala Chef Yuna. Iya, belakangan ini tuh kan lagi rame banget nih ya kayak isu-isu tentang feminis kan ya. Terutama karena RUU PKS juga kan. Mereka lagi banyak-banyak bersuara nih tentang pergerakan perempuan, tentang hak perempuan. Dan mereka mengajukan RUU PKS sebagai solusi untuk perempuan terkhusus terhadap kekerasan seksual kan. Nah, karena itu isu feminisme yang lainnya juga ikut berkembang nih di sosial media seperti Twitter, seperti Instagram, dan Facebook, dan lainnya kayaknya udah mulai rame banget nih para tokoh-tokoh feminis apa sih mengkampanyekan tentang feminisme. Nah, sebelum teman-teman untuk
sebelum teman-teman memilih untuk berada di barisan feminisme nih, atau jangan sampai deh ikut-ikutan feminisme gitu kan. Nah mungkin bisa diceritain dulu kali Kak sejarahnya, karena ngomongin feminisme itu ya kita nggak bisa terlepas dari sejarahnya kan. Nah sejarah feminisme di Barat itu seperti apa, karena feminisme kan lahir di Barat kan. Silakan. Yep. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih ya teman-teman ITJ Jakarta, Livi juga. Ini kita sekarang memang lagi rame-ramenya bahas soal feminisme gitu ya. Ditambah memang suara saya kedengeran nggak, Vi? Atau perlu dinaikin lagi atau udah oke? Udah cukup? Cukup sih, cukup. Oke. Ya, jadi feminisme ini sebenarnya adalah teman-teman yang memang yang udah lama berkecimpung atau apa ya, atau kenal dengan perang pemikiran, seharusnya udah cukup tahu gitu ya bahwa feminisme ini adalah salah satu turunan dari pemikiran liberal gitu kan ya, yang kita tahu sebelumnya yaitu sepilis kan, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Sebenarnya ini berurutan gitu karena di semuanya ada turunannya. Intinya adalah orang-orang yang memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, lebih spesifiknya lagi gitu, karena lebih spesifiknya lagi feminisme ini adalah suatu gerakan gitu, gerakan yang gerakan yang melibatkan perempuan, khususnya perempuannya yang merasa bahwa dirinya tidak dianggap di suatu di tatanan sosial masyarakat saat itu gitu ya. Itu mereka ini merupakan gerakan protes atau aksi protes para perempuan. Ya. Ranil, maaf. Suaranya agak putus-putus tapi Kak. Oh, oke. Tes. Ini masih putus-putus nggak? Iya, masih putus-putus. Sepertinya jaringan nih. Gimana ya? Tadi clear. Oke. Sip, clear. Oke. Ya. Nanti kalau putus-putus minta diulang aja gitu ya. Putus-putus aja itu tadi. Oh gitu. Ya. Saya coba ini dulu ya, lanjut dulu ya. Nanti mungkin saya ulangin. Nah, jadi feminis ini adalah gerakan atau aksi protes dari para perempuan yang merasa bahwa mereka ini tidak diakui di tatanan sosial masyarakat saat itu, yaitu di Barat gitu. Secara singkatnya, jadi dulu memang gini, perempuan itu di berbagai negara, di berbagai belahan bumi itu memang kita harus akuin, dan memang itu terjadi, bahwa memang perempuan dianggap tidak secara tidak manusiawi gitu loh. Contohnya itu dulu di Yunani gitu kan. Kalau di Yunani itu mereka menganggap perempuan itu nggak ada nilainya. Jadi nggak ada nilainya tuh gini. Saya ingatnya gini, kalau Yahudi gitu ya, Yahudi di dalam kitabnya menyebutkan bahwa perempuan itu tidak ada nilainya. Jadi misalnya dalam suatu rapat atau suatu pertemuan ada perempuan, ada 10 perempuan, itu hanya dihitung 1. Jadi 10 perempuan hitungannya cuma 1. Nah, jadi segitu kecilnya perempuan di mata di abad-abad sebelumnya kayak gitu kan. Nah, kemudian juga pernah ada di tahun 150 Masehi gitu ya. Disebutkan juga, ini Tertullian ya namanya. Tertullian mengatakan bahwa wanita
wanita itu membuka pintu masuknya godaan setan. Dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang. Nah, ini kaitannya dengan kita tahu ini ya kisah kalau dalam Islam kan kisah turunnya Nabi Adam dan Hawa ke dunia gitu. Karena menurut Tertullian ini notabene-nya Kristen ya, umat Kristiani Nasrani dulu. Nah, ini menyebutkan bahwa yang menyebabkan Nabi Adam tergelincir dari surga ke bumi, ke bumi gitu ya, itu tuh karena Hawa gitu, karena Hawa. Dan menurutnya Hawa ini adalah, jadi Hawa ini disetarakan dengan setan seperti itu. Padahal kalau dari segi sejarah Islam ya penyebabnya syaitan bukan Hawa seperti itu. Nah, itu dianggap seperti itu. Jadi perempuan merupakan perempuan itu membawa dosa kutukan Hawa gitu kan. Terus perempuan itu pintu gerbang datangnya masuknya iblis gitu. Perempuan itu adalah orang yang pertama mendustai hukum Tuhan, semacam itu. Jadi ya itulah gambarannya gitu. Kemudian dengan adanya seperti itu gitu, seiring dengan berjalannya waktu memang jadi ada perlakuan yang sangat tidak pantas untuk perempuan saat dulu, yang memang sangat-sangat logis sekali kalau perempuan di barat dulu melakukan gerakan feminisme ini gitu. Apa itu? Waktu di zaman Renaissance. Di zaman Renaissance itu di barat itu dipimpin, jadi negaranya itu dipimpin oleh gereja gitu. Nah, gereja ini adalah satu-satunya pemegang kekuasaan saat itu gitu. Ketika gereja mengatakan rakyat harus ikut gitu. Nah, terjadilah saat itu karena tadi ya, karena memang doktrinnya adalah perempuan ini adalah setan, perempuan ini tuh lebih berbahaya. Jadi menurut mereka itu binatang liar, bahkan lebih dari semua binatang liar, bahkan lebih menakutkan itu perempuan kayak gitu. Nah, akhirnya memang tindakannya perempuan itu didiskriminasi. Sampai seperti apa teman-teman semua bisa cek di Google, ini gampang sekali nyarinya gitu. Dan teman-teman juga kalau ada yang nggak percaya gitu, ya udah cek aja sendiri di Google gitu. Di zaman Renaissance itu banyak sekali foto-foto atau gambar-gambar yang memperlihatkan bagaimana perempuan disiksa oleh gereja saat itu gitu. Nah, itu sangat-sangat banyak terjadi gitu ya. Ada yang dengan dalih mau lihat tubuhnya tubuhnya perempuan itu seperti apa gitu, mau meneliti. Cuman yang dilakukan adalah sangat sadis gitu loh, nauzubillah gini ya. Itu sampai ditusuk dengan pokoknya benda-benda tajam, dan Masya Allah deh, subhanallah, teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Nah, itu sangat-sangat tidak manusiawi. Dan kalau itu yang terjadi di barat saat itu, maka tidaklah heran ada gerakan yang di kemudian hari, ada gerakan sekularisme sebelum pluralisme, sebelum feminisme ini, mereka adalah menjadi sekular. Jadi di samping memang perempuan direndahkan, masih banyak lagi hukum-hukum yang memang tidak berpihak kepada rakyat saat itu. Jadi jelas rakyat semakin tidak respect kepada pemegang kekuasaan saat itu, yaitu gereja gitu. Nah, mereka memilih, ini hampir mirip ya dengan cerita sekularisme. Mereka memilih untuk memisahkan. Jadi udahlah, gereja nggak usah atur hidup saya. Gereja nggak usah bikin
undang-undang atau hukum untuk kami gitu. Biarlah kami yang ngurus kami sendiri gitu. Akhirnya mereka menjauh karena waktu itu yang memiliki sistem adalah ke gereja gitu. Jadi mereka menjauh dari agama karena menurut mereka agama ini sudah tidak ya sebegitu kejamnya, sebegitu tidak berpihaknya kepada rakyat, jadi mereka meninggalkan agama gitu. Itu asal mulanya itu sekularisme. Kemudian akhirnya ditambah dengan tadi perempuan yang diperlakukan seperti itu, kemudian ada gerakan sudahlah sekularisme, gerakannya makin lebih dalam lagi ya, ini tentang perempuan yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Intinya seperti itu gitu. Jadi ya udah. Nah, yang perlu digarisbawahi gitu, itu waktu itu kenapa, itulah sejarah feminisme gitu. Nah, kemudian berlanjut gitulah, datanglah Islam gitu kan. Islam dulu sebelum Islam datang kan di negeri Arab gitu ya. Nah, negeri Arab itu kan dulu jahiliyah gitu. Nah, jahiliyah seperti apa sih gitu. Jadi ini gambarannya di beberapa negara, di beberapa negeri itu bagaimana memperlakukan perempuannya. Itu tadi seperti di India pun begitu, sangat-sangat tidak bernilai perempuan gitu kan. Di apa misalnya jadi bapaknya bisa aja menjual anaknya untuk menikah dan lain-lain seperti itu. Di Arab jahiliyah pun dulu seperti itu. Bahkan teman-teman pasti pernah dengar perempuan itu kalau ada anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup, bahkan seperti itu. Nah, alhamdulillah kemudian setelah itu kan datang Rasulullah gitu kan. Datang Rasulullah, apa yang terjadi? Ya teman-teman bisa lihat seperti kita sekarang ini gitu. Kita nggak diapa-apain gitu. Kita malah dimuliakan ya teman-teman. Di dalam Quran justru kita khusus sekali khusus sekali dibicarakan tentang perempuan dalam surat An-Nisa gitu. Bagaimana tidak mulianya seorang An-Nisa itu masuk dalam Quran. Tidak ada ar-rijal dalam Quran. Jadi ya meskipun isinya kan kita bisa kaji gitu ya. Cuman ya dengan itu aja udah sebagai tanda bahwa dulu masa kegelapan itu terjadi dulu memang gitu. Tapi ketika Rasulullah datang, Islam memuliakan wanita, kan memang setelah itu tidak ada lagi praktik-praktik jahiliyah ya, yang termasuk anak perempuan yang dikubur hidup-hidup gitu. Nah, itu merupakan ya sekarang harusnya gitu. Apalagi umat Islam, muslimah gitu. Wah, nggak ada lagi harusnya ikut-ikutan yang namanya feminisme gitu. Tapi kalau dulu, ya wajar. Dan itu di barat gitu, bukan dalam Islam. Seperti itu. Oke. Berarti feminisme itu lahir dalam kondisi sosial di mana gereja saat itu menghegemoni ya, Kak? Iya, betul. Akhirnya mereka terpaksa memilih sekuler dari agama saat itu, yaitu Kristen gitu kan. Nah, betul. Dari sekuler tersebut akhirnya lahirlah ideologi feminisme gitu ya. Iya, benar. Oke. Iya, aku pernah lihat postingannya Kak Anil juga tuh tentang salah satu tokoh feminis. Namanya siapa dah? Lady Mary Wortley Montagu. Nah, iya. Itu seru banget tuh kan, katanya dia itu salah satu tokoh feminis yang justru iri dengan muslimah Turki ya. Nah, boleh diceritain nggak Kak? Iya, jadi Lady siapa namanya, lupa, Lady Mary Wortley Montagu. Wortley itu nama suaminya ya. Montagu baru nama bapaknya. Enggak deng, lupa. Intinya gini, jadi Lady Mary Wortley Montagu ini sebetulnya dia ini adalah seorang penyair dari Inggris gitu ya. Kemudian dia ini seorang penulis. Dia memang lebih suka disebut penyair gitu. Nah, tulisan-tulisan dia ini enggak hanya puisi, tapi juga dia juga berkirim surat. Ya, istilahnya bisa dibilang mirip-mirip R.A. Kartini seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau yang saya baca ya, dari referensi yang saya baca, sebenarnya Lady Mary Wortley Montagu ini
secara fix dia adalah tokoh feminis, bukan. Jadi bisa dibilang dia ini hanya pemantik gitu, pemantik dari gerakan-gerakan berikutnya gitu. Jadi memang gini, pemikiran Lady Mary ini cukup memang arahnya ke feminisme gitu. Tapi saat itu belum ada gerakan feminisme. Nama feminisme itu belum ada saat dia hidup waktu itu. Aduh, tahun berapa ya? Saya lupa. Sebentar. Tahun mana nih? Di tahun 1689. Nah, beliau ini lahir 1689. Jadi dia ini latar belakang dia kenapa pemikirannya arahnya ke feminisme itu adalah saat dia kecil dia itu ditinggal ibunya sudah meninggal gitu ya. Nah, kemudian keluarganya ini, bapaknya ini adalah salah seorang pejabat juga di Inggris gitu. Kemudian dia juga karena dia ditinggal ibunya meninggal gitu. Jadi Lady Mary ini salah satu yang memang di-set oleh bapaknya untuk ngurusin rumah tangga lah gitu, ngurusin rumah gitu. Nanti tamu kalau datang apa dan segala macam dia yang urus, dia yang pegang gitu, dia yang handle gitu. Sampai juga untuk makan dan lain-lain itu dia yang handle. Kita tahu lah ya gimana ribetnya pejabat di sono kalau makan ya kan, disiapin ini, ada ininya dan segala macam, pokoknya rempong gitu. Nah itu dia dulu begitu. Kemudian bapaknya cukup otoriter atau gimana gitu ya. Intinya sampailah kepada Lady Mary ini dijodohkan. Hanya saja waktu itu Lady Mary tidak dia punya pemikiran dia tidak mau nikah muda gitu. Dia tidak mau nikah muda. Kemudian ketika dijodohkan itu pun dia tidak suka dengan orang yang dijodohkan oleh bapaknya. Nah, kemudian akhirnya dia justru malah kawin lari dengan Wortley ini gitu. Namanya Edward Wortley kalau nggak salah. Edward Wortley ini merupakan salah satu pejabat juga di Inggris. Nah, dia kawin lari dengan Edward Wortley, kemudian tinggal kalau nggak salah tinggal di London juga. Terus selang beberapa tahun Edward Wortley ini menjadi duta besar Inggris di Turki di masa kerajaan Utsmani gitu kan. Nah, kemudian akhirnya pindahlah sepasang suami istri ini ke Turki gitu. Nah, di sanalah karena memang Lady Mary ini adalah istri dari kedutaan besar Inggris untuk Turki, dia punya akses yang lebih enak gitu. Dia punya akses lebih banyak. Termasuk dia itu punya akses ke tempat namanya harem. Harem itu apa sih? Tempat para muslimah perempuan Turki ngumpul gitu. Ngapain ngumpul di situ? Mereka bisa curhat masalah-masalah mereka. Misalnya mereka punya masalah dengan suaminya, mereka bisa curhat. Nanti mereka punya masalah misalnya mohon maaf, ekonomi gitu. Nah, di sana itu adalah tempat untuk mereka dipecahkan masalahnya gitu, termasuk misalnya masalah dengan suami dan segala macam. Nah, itu di sana seperti itu. Nah, Lady Mary melihat dengan matanya sendiri gitu, karena dia bisa masuk di sana. Dia melihat bagaimana perempuan Utsmani gitu, perempuan di Turki yang notabene adalah Muslim saat itu memang sedang berjaya kan. Nah, itu diperlakukan lebih bebas daripada Lady Mary dan teman-teman yang di negaranya gitu, di negerinya gitu. Ini sangat, makanya dia lihat langsung, makanya dia berpendapat gitu, makanya dia lebih kayak dia sebutkan kan bahwa perjalanan dia di Turki itu salah satunya dia melihat langsung di harem, di tempat harem itu, bahwa perempuan Turki lebih bebas dibandingkan kami di negeri kami, seperti itu. Jadi makanya dia agak, wah ini dia menghargai gitu. Nah,
karena jadi Lady Mary ini kan menulis perjalanannya itu karena dia memang penulis gitu ya. Dia menulis perjalanannya dari di Turki itu dia tulis. Nah, kemudian banyaklah orang-orang yang membaca tulisan dia, membaca ininya dia. Akhirnya banyak pelancong yang jadi berkiblat kepada tulisannya dia gitu. Termasuk tulisan-tulisan dia yang lain sebelum di Turki itu juga diikuti sama orang-orang setelah masanya dia yang akhirnya melahirkan, setelah itu kan baru ada feminisme, Mbak. Jadi dia tuh sebenarnya jadi kiblatnya aja gitu, cuma jadi kayak terinspirasi dari Lady Mary untuk perempuan tuh bisa jalan-jalan tanpa harus begini begitu seperti itu. Perempuan bisa menulis, perempuan bisa ini dan segala macam. Itu jadi pemantik gerakan-gerakan feminis seperti itu. Jadi, nah sebenarnya Lady Mary, kalau menurut bacaan saya mungkin nggak tahu masih kurang gitu ya. Intinya Lady Mary ini justru malah lebih dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan ini vaksin cacar. Jadi dulu lagi musimnya cacar di sana. Kemudian di Turki itu ada diobati, kemudian ada obatnya, dia bawa ke London gitu. Jadi intinya dia salah satu yang berpengaruh untuk mempromosikan bahwa ada vaksin cacar itu seperti itu. Itu sih yang saya baca. Jadi gitu intinya Lady Mary penulis yang dijadikan inspirasi oleh generasi setelahnya yang mengikuti gerakan feminis gitu sih. Berarti intinya inspiratornya feminis aja itu iri dengan wanita Turki gitu ya? Iya betul. Jadi kita gak usah lah iri-irian sama wanita feminis gitu kan? Wanita iya, benar-benar. Mereka aja iri sama muslimah Turki gitu. Iya, karena ya itulah, karena mungkin teman-teman yang ikut-ikutan menjadi feminis saat ini belum tahu, ya udah mudah-mudahan segera tahu gitu. Jadi jadi balik lagi ke Islam gitu. Nah, kalau dari feminis di Indonesia sendiri tuh Kak, itu gimana sih ceritanya? Maksudnya kok tiba-tiba feminis rame sih di Indonesia? Boleh diceritain nggak? Sebetulnya kalau dilihat gini, kalau feminismenya sendiri saya sih dari bacaan yang saya punya, mungkin dimulainya itu tahun 1900-an ya, 1900-an. Bisa dibilang tuh seperti tadi ini di masa-masanya Ibu kita Kartini gitu kan. Nah itu memang Ibu kita Kartini kan berkorespondensi dengan sahabatnya yang di Belanda seperti itu. Nah belakangan diketahui bahwa memang orang-orang yang menyurat dengan Ibu kita Kartini ini adalah memang feminis di Belanda gitu. Jadi tokoh feminis yang ada dua atau beberapa ya, tapi yang saya tahu tuh ada dua, Sarah dan siapa ya, lupa. Itu mereka justru mereka juga dari feminis yang berbeda aliran, intinya seperti itulah. Tapi intinya tetap memasukkan ide-ide feminis ke dalam surat menyuratnya ke Ibu kita Kartini seperti itu. Itu yang baru saya tahu sih ya. Karena begini, sebelumnya gitu, justru jauh sebelumnya di Jepara juga itu tuh nggak terjadi pada muslimah gitu. Di Jepara itu ada Ratu Kalinyamat ya. Iya, Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ya. Ratu Kalinyamat itu di tahun 1600-an ya. 1600-an itu tahun 1600-an Ratu Kalinyamat itu sudah menjadi pemimpin negeri gitu. Bahkan di laut gitu kan, besarnya di laut gitu. Sangat ditakuti oleh Belanda justru gitu kan. Kemudian bisa mengirim pasukan ya, ini tapi dipimpin oleh perempuan
di tahun 1600-an itu Ratu Kalinyamat itu memimpin pasukannya untuk berperang dengan bertarung dengan Belanda atau musuh gitu kan. Itu bisa ngirim kemana-mana, ada yang dari kerajaan di Manado minta pasukan dikirim banyak gitu dan pasukannya banyak gitu. Bayangkan dulu 1600 sebelum rame-ramenya feminis gitu. Kita nggak punya masalah di Indonesia pun nggak punya masalah dengan perempuan itu boleh memimpin atau tidak, perempuan itu bisa dapat akses pendidikan atau tidak, perempuan itu digaji lebih kecil dari laki-laki atau tidak, perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Ya udah coba lihat aja itu 1600 itu Ratu Kalinyamat boro-boro keluar rumah, keluar mana lagi coba? Bisa keluar dari wilayah Jeparanya pun bisa gitu. Selain itu juga ada yang di Aceh juga nggak kalah itu Malahayati gitu kan, Malahayati itu pokoknya keren-keren deh. Sebenarnya kita cuma kurang baca aja kayaknya. Sama sih kita juga gitu. Saya juga kan baru tahu. Kita kurang baca aja. Jadi kita kayak silau dengan hal-hal yang baru gitu. Padahal ya kalau kita fit in dengan sekarang, emang kita punya masalah. Emang kita nggak boleh sekolah. Kata siapa? Ya soalnya ada feminis ala-ala itulah ya gitu yang bilang bahwa saya ya kan saya sering ribut emang sama mereka. Nggak sering ribut sih, mereka aja yang ribut. Saya share aja. Jadi tuh mereka bilang, ya lo harusnya bersyukur lah sama feminis. Kalau nggak ada feminis lo nggak bisa sekolah, kalau nggak ada feminis lo nggak bisa keluar rumah, kalau nggak ada feminis lo nggak bisa sekarang tuh kayak sekarang bisa Facebookan, bisa Instagraman, hello gitu. Mana sih nih feminis, emang ada nggak sih dana buat gue sekolah? Hah, mana gitu. Kalau itu sih secara sekarang ya, cuman kalau dibalikin lagi, ya balikin lagi dulu justru sebelum ada sebelum 1600-an gitu. Ada seorang perempuan yang mendirikan universitas sampai saat ini masih berlangsung itu universitas di Maroko. Universitas apa? Fatimah Al-Fihri ya? Fatimah Al-Fihri, iya benar. Universitasnya namanya, gue lupa. Iya. Iya apa? Itu. Gue ya, lupa. Aku ingat Intinya aja Fatimah Al-Fihri. Iya. Jadi ya udah, kita sebenarnya punya banyak stok teladan, suri teladan. Jadi ya itu tadi balik lagi kalau di Indonesia kapan masih mungkin ya ini bisa berubah. Teman-teman kalau ada yang lebih tahu dari saya boleh juga info gitu. Ya di 1900-an kalau di Indonesia seperti itu. Iya, tapi sebenarnya ini juga sih Kak, kita juga nggak yakin sih kalau Kartini itu feminis. Oh iya betul benar. Jadi gini, kalau saya ngelihat baca cerita tentang Ibu Kartini dan Lady Mary, ini hampir sama kayak gitu. Bahkan gini, masalahnya saya baca Lady Mary ini beberapa kali pun tulisannya justru malah mendukung laki-laki gitu loh. Maksudnya intinya tuh ya udah, emang ada hal yang perlu gue perjuangkan gitu. Memang waktu itu misalnya ada perempuan yang dianiaya oleh suaminya begini, nah itu kan permasalahan gitu ya. Tapi dia tidak begitu antipati dengan laki-laki gitu, toh begitu gitu. Masalahnya ada tulisan dia yang memang agak, misalnya dia bilang kepemimpin apa ya, saya lupa, pokoknya intinya dia pro kepada laki-laki tulisannya. Kemudian itu dikritisi sama penulis-penulis lain gitu. Gimana sih lo kan biasanya bersuara tentang feminis atau tentang gerakan iniin perempuan, tapi kok lo mendukung laki-laki ini kayak gitu. Nah sama maksudnya Kartini justru di akhir hayatnya gitu malah lebih belajar mendalami Islam gitu. Dan sebenarnya itu hanya, kalau kita lihat ya dari sisi kita, itu hanya klaim-klaim aja bahwa Kartini adalah tokoh feminis. Ya saya juga nggak percaya sih gitu, karena jadinya ujungnya kasihan gitu loh. Selama hidupnya dianggap seperti itu, dan ini harusnya dipikirkan juga lah sama teman-teman yang feminis gitu. Jangan, kecuali memang dia oke, saya mendukung ini gitu,
Dan di akhir hayat memang tidak ada statement dari Kartini gitu kan. Jadi memang ya itulah qadarullahnya begitu ya, diklaim gitu. Ya jangankan Kartini yang memang awalnya memang memperjuangkan itu ya, Buya Hamka aja diklaim, sekarang diklaim banyak jadi ya Buya Hamka yang seperti itu diklaimnya udah aneh-aneh gitu kan sekarang ya, begitulah. Iya, iya benar. Mereka tuh senang banget ngeklaim bahwa Kartini itu feminis, Rasulullah itu feminis, Bunda Aisyah itu feminis. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan asal main klaim dulu. Mereka yang bergerak atas, yang mereka yang mendukung perempuan, bukan berarti mereka feminis. Mereka mungkin mendukung perempuan karena apa sih, termotivasi oleh Islam gitu, bukan oleh feminis, tapi justru oleh Islam yang memang harus memuliakan perempuan gitu kan ya. Iya. Tadi aku tertarik itu sih Kak, pas Kakak cerita tentang Ratu siapa? Kalinyamat. Kalinyamat. Kalinyamat atau Malahayati. Iya. Ratu Kalinyamat kan di 1600-an kan ya. Dan Kartini 1900-an. Ya kan? Betul. Nah, itu sebenarnya di tahun itu kita juga punya kan seseorang yang mendirikan sekolah perempuan di Sumatera. Iya, oh iya benar. Rahma El Yunus ya. Bunda Rahma El Yunus ya, iya betul. Jadi sebenarnya kita tuh punya banyak tokoh gitu. Punya banyak tokoh yang memang ya itu tadi saya bilang itu kurang baca aja. Kalau kita baca mungkin banyak banget kita akan temui dan kita bisa buka mata kita gitu. Jadi nggak melulu melihat ke barat, nggak melulu melihat ke barat. Sebenarnya pun kalau teman-teman feminis ini juga secara jujur ya, saya bilangnya jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain juga gitu, bahwa tokoh-tokoh feminis pun oke lah, misalnya anggaplah Lady Mary itu oke lah tokoh feminis gitu. Coba deh dia punya pendapat seperti itu kepada perempuan-perempuan Turki. Kalau teman-teman feminis boleh jujur, itu harusnya dihargain, itu harusnya juga diangkat. Tapi ini sekarang enggak kan? Sekarang malah kalaupun mereka tahu ya ditutupin. Atau kalaupun mereka memang kalau ya mereka nggak tahu ya seperti nggak ingin tahu malah gitu. Seharusnya kan itu hal-hal yang sebenarnya ya kalau lu mau jujur ya open minded lah, itulah istilahnya gitu kan. Makanya emang jadinya ala-ala karena minta orang open minded gitu, sedangkan pemikiran orang nggak di openin gitu, di close sama dia, jadinya close minded sejujurnya gitu. Itulah mungkin itulah yang disebut feminis ala-ala gitu ya. Jadinya karena gini, terus balik lagi gitu, pergerakan kalau feminis mau lihat ke barat gitu, oke lah ambillah barat gitu. Tapi sekarang kan malah merambah ngambil tokoh-tokoh muslim juga gitu. Cuman barat justru dulu mikirnya itu perjuangannya itu lebih logis. Ya dulu minta perempuan bisa berpolitik. Oke, sekarang di Indonesia bisa apa enggak? Udah bisa. Terus apalagi yang mau diperjuangkan gitu? Dilarang enggak? Enggak. Kedua, pendidikan susah apa enggak? Sekarang udah gampang, udah bisa, enggak ada yang larang. Kenapa? Kita enggak punya masalah dengan itu. Indonesia pun tidak punya masalah dengan itu, Islam yang hadir lebih dulu daripada Indonesia pun tidak punya masalah dengan itu. Terus apa? Jadi sekarang tuh seperti memperjuangkan hal-hal yang dibikin-bikin gitu. Hal yang dibikin-bikin gitu. Wah, butuh ini, butuh itu. Jadi kayak nafsu yang diperturutkan gitu. Nafsu yang diperturutkan, mau minta ini, jadi dikasih hati minta jantung. Dikasih jantung minta apa lagi, seperti itu. Jadi perjuangannya udah nggak jelas sekarang gitu arahnya. Gitu. Termasuk perjuangannya di dalam RUU PKS itu udah nggak jelas banget dah gitu. Iya betul. Iya. Jadi teman-teman kita sebenarnya nggak kekurangan stok. Intinya kita tidak mengalami kejadian yang dialami wanita-wanita Eropa atau di Barat. Jadi bisa dibilang kita tidak butuh feminisme karena apa yang terjadi di Barat itu tidak terjadi di sini. Jadi wajar kalau Barat butuh feminisme dan kita nggak butuh feminisme karena kita tidak mengalami hal yang dialami di Barat. Gitu. Iya benar. Ini Kak, sebenarnya ada banyak sih pertanyaan lain, tapi ini waktunya kita persingkat deh.
Nih, tentang media feminis nih Kak, Oh si ya, Magdalene.co itu kan sering banget kenapa dia ya tuh? dia iya sering banget posting-posting artikel-artikel aneh mendukung Iya. life together, maksudnya hidup bersama tanpa Life ada together. ikatan pernikahan gitu kan, mendukung LGBT, transpuan, eh, trans pria, dan apa terakhir itu yang sempat viral yang postingan dia tentang kalau ibu apa kalau pelacur itu lebih berdaulat sedangkan Daripada seorang istri itu iya istri. daripada seorang istri Mm-mm. itu ngeselin banget sih asli ngeselin. Nah, menurut kakak gimana tuh dengan media Magdalene.co yang feminisme nggak jelas itu? Ya, jadi kalau Magdalene ini memang dalam pantauan saya juga gitu. Kan kemarin juga pernah sempat dibahas tuh waktu saya nge-host juga Ustadz Akmal pembicaranya gitu kan. Ya, ini kalau saya lihat memang Magdalene ini jadi gini, dia ini web atau media yang ngumpulin berbagai artikel gitu, dan artikel ini ditulis oleh siapapun gitu, siapapun yang punya keresahan dengan kehidupannya gitu, terutama di bidang perempuan, di bidang apa eh, jenis kelamin dan lain-lain itu ya, kekerasan dan lain-lain intinya gitu. Dan semakin kesini karena memang saya pantau gitu ya, semakin aneh-aneh aja memang tulisannya gitu. eh Banyak deh ya emang, makanya gini sebenarnya capek ya kalau gue ngikutin lu mulu nih gitu, kalau gue komenin segala yang diposting sama Magdalene itu capek gitu. Dan memang seharusnya kita juga nggak sibuk dengan itu sih, nggak sibuk dengan komentarin apa yang mereka buat. Nah, harusnya kita bikin bikin sendiri, mereka yang sibuk komentarin, harusnya seperti itu. Cuman memang jadi media seperti Magdalene ini memang di apa dibikin khusus gitu. Memang salah satu cabangnya gitu, cabangnya. Intinya memang mungkin tidak terkait gitu, tidak terkait secara secara apa? Secara organisasi misalnya gitu. Tapi mereka memang bahu membahu dari segi ini medianya. Ini dari segi media tulisan ini. Dari segi media sosial misalnya itu banyak banget bisa dilihat gitu. Jadi memang kalau menurut saya orang-orang yang ada di sana memang orang-orang yang uh, gimana ya? Ya itu tadi sih, balik lagi nggak jujur dengan diri sendiri gitu, bahwa sebetulnya permasalahannya itu bukan bukan di sistemnya, tapi manusianya gitu. Kan sekarang yang mereka permasalahkan adalah sistem. Mereka pengen sistem yang sesuai, yang fit in dengan keinginan siapa? Keinginan perempuan saja gitu. Keinginan apa? Keinginan kebebasan saja gitu. Mereka mereka pernah nggak berpikir bahwa ya sebenarnya sih bukan berpikir, ini harusnya dipelajarin dari waktu SD ya. Kalau ada kewajiban, kalau kamu mau minta hak kamu gitu, kewajiban kamu dilaksanakan dulu gitu kan. Sekarang mereka itu pengennya haknya aja yang diminta, sedangkan kewajibannya ditinggal pergi gitu. Dan itu adalah satu hal yang mustahil teman-teman feminis gitu. Jadi jangan harap kalian akan melenggang begitu saja dengan permintaan-permintaan memenuhi hawa nafsu kalian, sedangkan di sini kami juga butuh kalian menjalankan kewajiban kalian. Maksudnya tuh masa sih gini, masa sih semuanya pengennya masukin kamu aja gitu, pengennya perempuan oke, suami istri boleh nih, boleh suami istri boleh menikah, menikah gitu, ketika menikah ya suamilah yang nyuci gitu, masa istri terus gitu ya. Sekarang ya suamilah yang bikin bekal buat istri, kenapa harus istri terus yang bikin bekal buat suami? Itu kan hal yang sebenarnya, itu bisa Anda komunikasikan dengan suami Anda tanpa harus Anda minta pemerintah bikin undang-undang atas hal itu gitu. Kayak apa sih gitu. Gue kayak selebgram
kayak gimana gitu, hal-hal kayak gitu mau dimasukin ke kita, yang kamu bikin undang-undang untuk keperluan kamu sendiri yang belum tentu fit sama orang lain gitu. Masalahnya undang-undang atau enggak hanya undang-undang, sebenarnya undang-undang itu nanti jatuhnya ke pemikiran, penerimaan sosial jadinya, maksudnya gitu. Karena ketika misalnya orang pengen ya itu yang ada di RUU PKS gitu, ya terserah dia, jangan lakukan kekerasan itu maksudnya adalah menghina, merendahkan, menyudutkan atau menghina, merendahkan fisik seseorang, perlakuan seksual seseorang, ya disebut dia kan hasrat seksual seseorang, dan lain-lain gitu, yang menyebabkan sakit hatinya, sakit badannya, sakit hidupnya, ekonominya hancur dan segala macam. Itu kan maksudnya itu kan memaksakan, ya kalau kita itu kan harus diinin dulu ya. Tafsirnya adalah ya udah lu nggak boleh menghina orang yang hasrat seksualnya itu dengan laki-laki, yang kemudian kalau lu hina, sakit hatinya gitu kan, sakit badannya, oke, enggak, itu belum badannya, sakit hatinya, kemudian dia merasa sakit, dia melapor. Sekarang kita kan balik dulu, bahas dulu hasrat seksualnya, kenapa emang dia dihina gitu. Hasrat seksualnya itu kan nggak hanya menghina ya, ketika kita cuma ngomentarin aja misalnya, itu juga masuk soalnya. Apa hasrat seksualnya laki-laki dengan laki-laki. Pertanyaannya itu balik lagi, laki-laki sama laki-laki emang boleh? Nah, mereka pengennya, jadi maunya itu nggak dihina, nggak diapa-apain, udah diemin aja. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Hello, urusan mereka dengan Tuhan. Itu emang nanti gue punya anak, gue punya kakak, gue punya bapak, kalau jadi laki sama laki, peradabannya jadi kayak mana gitu. Kalau itu tidak ada hubungannya dengan hidup saya, sok silahkan gitu. Bikin deh undang-undang suka-suka kamu. Lu sana makanya bikin undang-undangnya di hutan, jangan di bumi ini gitu. Sok sama hutan kan terserah tuh. Jadi kesel kan gue. jadi intinya mereka pengen, kenapa sih mereka tuh media, saya balik lagi ya, media Magdalena itu bikin tulisan mereka tuh sebenarnya itu tulisan bukan ilmiah, jadi kayak cerita aja yang kemudian ya terlihat ilmiah dan segala macam. Sebenarnya pokoknya banyak banget maksa teman-teman, ya udah ikutin aja tuh Magdalena, mau di Twitter, mau di Facebook. Cuma saya salutnya mereka itu konsisten banget bikin tulisan, bukan tulisan, itu kan kontribusi tulisan. Nah, ini sebenarnya menurut saya ya kita harus juga lebih sering lagi nulis sebenarnya ya. Ya itu termasuk buat saya juga jarang nulis nih. Itu nulis cerita pengalaman pribadi yang gini loh. Kalau kalian punya kalau mereka punya tulisan yang saya tuh sebenarnya adalah korban dari toxic parents gitu kan, saya adalah korban dari toxic parents, kemudian saya menyalahkan ini gini, begitu pandangan dia gitu, tanpa melihat bagaimana sih yang seharusnya gitu. Kita kalau di kita, saya oke, nggak apa, toxic parent itu memang ada ya, memang ada, betul. Tapi yang yang harus kita garis bawahi itu gimana cara kita menyikapinya, bukan cara kita menyalahkan toxic parents-nya gitu. Nah, kalau kita nyalahin itu terus, nanti gimana sih hidup kita, akan nyalahin gitu. Ya katanya pengen positive vibes gitu, tapi kerjaannya malah ngatain orang tua, pokoknya macem-macem gitu. Intinya mereka pengen, jadi tulisan itu mereka terus bangun, terus posting, kemudian ada yang baca, kemudian ada yang terpengaruhi, kemudian akhirnya terbiasa dengan itu, terbiasa dengan sebenarnya laki-laki dan laki-laki kenapa, itu kan udah ada dari dulu segala macam. Iya udah ada dari dulu, tapi kan diazab, jangan lupa ya, udah ada dari dulu, tapi diazab sama Allah, itu ada dalam Al-Quran. Ini gue kesel jadinya. Jangan justifikasi, itu udah ada di Indonesia ya, di Indonesia udah pernah belum dulu ke zaman Nabi Lut? Belum kan lo? Di Indonesia lo bahas gitu. Tapi dulu di zaman Nabi Lut di azab, di Indonesia kalau mau dibilang Indonesia belum diazab aja, mau nunggu, mau sampai mana, mau sampai kapan gitu loh. Jadi
intinya mereka pengen, oh dulu tuh udah ada, homo mah udah ada dari dulu, ya udah sih gitu. Oh lesbi mah udah ada dari dulu, ya udah sih gitu. Oh toxic parents nih harus diiniin, harus diginiin. Gimana mau ini yang katanya mau pengen hidup lebih baik, pengen negara lebih baik. Ini gimana negara lebih baiknya kalau semuanya cuman minta haknya. Woi, gue mau ini, woi, hanya begitu aja kehidupan, nggak kelar-kelar gitu. Udah dikasih A, minta lagi B, minta lagi C, sampai kelar. Nggak tahu deh kelar apa enggak. Intinya, ya gitu, media-media itu adalah cara salah satu propaganda mereka untuk membiasakan tatanan. Jadi masyarakat tuh terbiasa gitu. Jadi pola pikir masyarakat itu dibuat terbiasa dengan hal-hal yang seharusnya memang bertentangan dengan hukum norma sosial, norma masyarakat, dan norma agama tentunya. Gitu. Iya. Aduh, banyak ya ngobrolnya gue. Maaf ya. Tapi ini sih Kak, aku dari media feminis itu, magdalene.co, jadi makin kelihatan jelas bahwa memang feminisme itu arahnya ya memang ke situ, ke tindakan amoral gitu kan. Dari semua di magdalene.co itu hampir semuanya itu mengabaikan moral gitu kan. Dari mulai hidup bersama, aborsi, kemudian ya LGBT, pelacur gitu. Oh jadi makin kelihatan arah mereka kemana gitu kan. Bahkan mungkin kalau misalnya ada yang ngomong saya feminis tapi saya tidak mendukung LGBT gitu, mohon maaf, memang mungkin tidak mendukung LGBT, tapi nih saat ini kan feminisme itu dikendalikan oleh salah satu organisasi besar di barat gitu kan ya. Mungkin teman-teman bisa lihat Women's March. Nah, di situ tertulis jelas kalau mereka salah satu dukungannya yaitu untuk LGBT gitu. Jadi ya walaupun kalian ngaku kalian feminis tapi tidak mendukung LGBT, ya mohon maaf ya. Iya, kalian dikomandoi oleh feminisme yang mendukung LGBT gitu. Jadi ya daripada mau berada di barisan dengan mereka, ya mending udah deh ngapain sih gitu kan. Kalau memang kalian sendiri apa sih merasa lebih nyaman dengan Islam, ya nggak perlu gitu. Islam udah sempurna gitu. Nggak perlu menambahkan ideologi baru atau memaksakan mengadopsi feminisme di Indonesia, karena pada dasarnya memang feminisme dan Islam itu ya tidak bisa dikawinkan kan. Iya, sama seperti Islam dengan liberal itu. Betul. Tidak Kak, bisa disandingkan. Siap. Udah tinggal 8 menit lagi, 7 menit lagi, boleh closing statement Kak? Iya, closing statementnya gimana ya? Gini aja, jadi teman-teman yang tadi mengaku feminis, tapi saya dukung feminis, tapi saya nggak dukung homoseksual, lesbian, LGBT dan lain-lain. Ya saya sih menghimbau untuk yuk balik aja lagi ke Islam gitu. Karena gini, kalau kalian mengaku feminis tapi kalian gak dukung LGBT, berarti kalian bukan feminis. Ya itu tadi udah dibilang sama Livi gitu. Feminis itu ya termasuk di dalamnya mendukung LGBT gitu, gay, kan ditambah juga lesbian, gay, biseksual dan lain-lain, LGB ya, biseksual, transgender dan lain-lain. Yang perlu teman-teman ketahui, kenapa sih ada L-nya di depan, lesbiannya di depan? Karena itu visi misi teratasnya feminis. Jadi feminis itu ciri-cirinya tidak feminisme, gerakan feminis itu ciri-cirinya tidak menyukai patriarki. Patriarki itu ya apa-apa laki-laki gitu. Jadi karena salah satunya yang mereka kritisikan adalah kepemimpinan laki-laki, sekolah laki-laki, gaji paling gede laki-laki. Oh kalau apa-apa laki-laki di rumah, laki-laki harus dilayani, laki-laki permintaannya harus diikuti. Itu mereka tidak suka itu. Teman-teman yang masih pengen berbakti sama bapaknya yang laki-laki, yang masih pengen berbakti, mengabdi untuk suami, teman-teman yang masih pengen dipimpin oleh laki-laki, masih rela, masih ikhlas hatinya, yang itu semuanya
ada dalam tuntunan syariat Islam, ya udah balik aja lagi ke Islam, udah nggak usah ikut-ikutan lagi yang namanya feminis, karena itu cuman feminis ala-ala. Jadi harusnya sekarang yang kita lakukan adalah jangan tambah referensi untuk baca feminis tentang feminisme, karena teman-teman akan tetap dibelokkan nantinya. Mendingan baca sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah muslimah dulu, sejarah sahabiah yang katanya nggak boleh keluar. Saya kasih tahu lagi nih, mungkin ada yang belum tahu gitu ya, bahwa jangankan keluar, dulu sahabat Nabi yang perempuan itu ikut perang. Ngapain perangnya? Oh, mohon maaf, nggak duduk-duduk doang. Itu bisa ngebunuh prajurit-prajurit musuh, bisa. Pakai apa? Pakai tombak yang ada buat tenda itu, tombak tenda itu pakai. Bayangkan, emang yang kayak gitu bisa cuman sambil Facebookan, IG-an, Twitteran, terus bacot-bacot pengen, gue pengen ini pengen ini. Itu bisa nggak perang? Perang ayo, bisa nggak? Itu baru feminis. Perang nggak bisa. Jadi bahkan kalaupun kalian ikut perang, kalian nggak perlu pakai nggak perlu pakai gerakan feminis. Di Islam bisa kok. Jadi jangan minta berharap keluar rumah, cuman keluar rumah dari Bekasi ke Jakarta misalnya saya juga ke Bekasi dari Bekasi ke Jakarta nggak pakai term feminis ya, mohon maaf gitu. Saya bisa kuliah itu juga nggak pakai duitnya feminis, dan saya nggak bisa, oh saya mau kuliah karena saya adalah feminis. Oh mohon maaf, nggak gitu. Saya karena di Islam kita bisa sekolah, perempuan bisa sekolah, bahkan difasilitasi, bahkan tolong dibalikin ya, Bunda Aisyah itu bukan feminis karena Bunda Aisyah itu gak pernah kenal namanya feminis. Beliau adalah wanita tercerdas gitu, wanita yang cerdas, dan mohon jangan diklaim-klaim lagi seperti itu. Jadi intinya udahlah, balik lagi ke Islam. Jadi teman-teman yang masih insya Allah hanif gitu ya, masih katanya cinta Rasulullah, masih katanya cinta Allah di dalam bio-bionya, balik lagi lah ke Islam. Kalau enggak, sayang banget. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah, termasuk saya juga dapat hidayah, dan Alifi dan kita semua. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya. Jadi mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, masih ada 3 menit lagi nih. Aku mau ngomong ini, nyimpulin. Jadi bahaya feminisme itu bahaya teman-teman. Bahayanya itu karena ideologi feminisme itu bisa merekonstruksi pikiran kita. Itu contohnya dalam naskah akademik RUU PKS itu disebutkan bahwa akibat dari terjadinya kekerasan seksual itu karena kondisi yang karena adanya relasi kuasa atau relasi gender, atau dikatakan budaya yang patriarkis gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lebih jujur sama diri sendiri dalam melihat lingkungan, ya sebenarnya terjadinya kekerasan seksual itu karena pelakunya itu bersifat amoral gitu, tidak memiliki moral yang baik gitu. Dan moral yang baik itu hanya bisa didapatkan dari pemahaman agama yang baik. Karena seseorang yang memiliki agama yang baik, memiliki pemahaman agama yang baik, dia memahami nilai-nilai gitu. Terutama dalam Islam sendiri kan agama Islam itu mengajarkan tentang nilai-nilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, dan mana yang haram gitu kan. Jadi orang-orang yang memahami orang-orang yang mendapatkan pemahaman agama yang baik, dia akan bisa menerapkan hablum minallah dan hablum minannas. Dengan begitu, kita akan terhindar dari kejadian kekerasan seksual gitu. Karena orang-orang yang ada di kita, di lingkungan kita itu memiliki moral yang baik. Jadi teman-teman, ayo balik lagi ke Islam. Islam itu udah sempurna. Jadi nggak usah silau deh sama yang dari barat gitu. Karena sebenarnya banyak ya tadi yang udah Kak Anil bilang, kita udah punya banyak referensi muslimah-muslimah yang lebih hebat daripada tokoh-tokoh feminis yang ada di luar sana. Kita kurang baca aja, kata Kak Anil tadi. Oke, terima kasih banyak Kak Anil. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe semua akun Indonesia Tanpa Jin.